Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan ibadah keluarga malam hari ini, mari kita merasakan kebaikannya. Dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, bukan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, saya mengundang seluruh jemaat yang beribadah dari kediaman masing-masing untuk berdiri. Kita menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk membuka ibadah keluarga malam hari ini. Kami mengalaskan ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hadirlah ya Tuhan dalam seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan, dan mazmur pujian pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 3 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Kita membaca secara berbalasan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dipersilahkan duduk. Tuhan Yesus selalu jaga
Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita pada malam hari ini dalam ibadah keluarga sesuai dengan Sabda Bina Umat yang menjadi panduan kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat 18 merupakan bacaan kita pada malam hari ini. Kita sudah mendapatkan apa yang akan kita baca dan kita renungkan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah membuka Alkitab kami. Kami siap membaca dan merenungkannya. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu mendampingi pikiran dan hati kami serta telinga kami, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, dan pada akhirnya kekuatan dan pengharapanlah yang dari Tuhan yang kami terima untuk menjalani kehidupan kami hari esok dan seterusnya. Maka sekarang berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua yang beribadah dari kediaman kami masing-masing. Baik kami orang tua, pemuda, bahkan juga anak-anak Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak lagu-lagu dalam kidung jemaat atau gita bakti, bahkan KMM, juga kidung ceria yang menceritakan tentang syair-syair bersyukur kepada Tuhan. Salah satu lagu yang cukup terkenal dalam kidung jemaat yang biasa kita nyanyikan adalah lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Pastinya ada banyak lagu lagi yang kita tahu syairnya tentang bersyukur kepada Tuhan. Lagu-lagu tentang bersyukur kepada Tuhan, kalau kita nikmati memang sangat bisa membuat kita terenyuh untuk mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita menyanyikannya, seharusnya kita tertantang untuk memahami syairnya dengan baik dan kemudian merenungkannya secara mendalam. Bahkan saya setuju 100% dengan pendeta yang baru saja berkhotbah dalam ibadah Pelkat PKP PKB, Ibu Pendeta Viane Amanupunyo, yang mengatakan bahwa dalam khotbahnya saat ini, hari ini, beberapa waktu ini, kebutuhan manusia itu tidak hanya vaksin yang memang diharuskan, bahkan segera diundang-undangkan. Tetapi yang menjadi kebutuhan manusia hari ini adalah ketahanan rohani. Keteguhan spirit untuk mempercayakan hidup kepada kekuatan Sang Halik, Sang Sumber hidup itu sendiri. Untuk itu, setiap manusia dalam setiap keadaan apapun seharusnya tetap mampu untuk menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Bisa kita bayangkan sampai dengan hari ini bagaimana tidak
kita terus diperhadapkan dalam situasi yang terbaca, yang kita dengar tentang peningkatan orang yang terpapar COVID. Banyak rumah sakit yang tidak lagi bisa menampung orang sakit. Bahkan di sekitar gereja ini ada sekolah yang sudah didirikan tenda-tenda untuk menampung mereka yang sakit. Tempat-tempat darurat didirikan untuk menjadi tempat mereka yang terpapar COVID. Lahan pemakaman juga semakin sulit untuk didapatkan. Itu yang terjadi dalam situasi seperti ini. Situasi seperti ini membuat kita sangat sulit memang untuk terus bisa dengan kekuatan iman untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Biasanya orang akan selalu bisa bersyukur dalam keadaan yang menyenangkan, dalam keadaan yang menggembirakan, dalam keberhasilan dan kesuksesan. Bagaimana dengan orang-orang yang saat ini dalam keadaan sakit? Kita seringkali fokus bersyukur pada kenyataan keadaan yang sangat-sangat mengenakkan buat kita. Malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah bulan Pelkes secara khusus ibadah keluarga yang kita tutup malam hari ini dengan tata ibadah yang kita ikuti, firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Hanya satu ayat, pasal 5 ayat 18. Ingin mengutarakan tentang sesuatu hal yang hari ini cukup sangat penting dibutuhkan oleh setiap orang percaya menghadapi berbagai macam kenyataan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur dalam ayat bacaan kita yang hanya satu ayat, yang dalam bahasa Yunaninya disebut eukaristeo, ternyata bukan soal keadaannya, tetapi soal di mana setiap orang mempercayakan hidupnya dan tahu bahwa Tuhan itu ada dalam setiap keadaan yang dijalani, yang dialami oleh setiap orang. Orang-orang yang mampu mengucap syukur adalah orang-orang yang tahu, yang paham tentang bagaimana kerja Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Apa yang menjadi latar belakang dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang mengungkapkan tentang mengucap syukurlah? Kalau kita memahami ceritanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang baru saja bertumbuh, baru saja ada, baru berdiri, dan kemudian ditinggalkan oleh Paulus dan rekan-rekan kerjanya untuk melanjutkan pelayanan di tempat yang lain. Dalam keadaan seperti itulah mereka mengalami berbagai macam pergumulan. Sebagai jemaat yang baru bertumbuh, mereka mendapatkan warna-warna pergumulan yang cukup banyak. Oleh karena itu Rasul Paulus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam tulisannya di suratnya yang pertama untuk jemaat Tesalonika, tidak hanya sekedar mendorong jemaat Tesalonika untuk terus menyatakan syukurnya atas berbagai macam keadaan. Tetapi kalimat dalam ayatnya yang ke-18 ini sebuah perintah. Bukan sekedar anjuran, bukan sekedar mendorong, tetapi sebuah perintah yang harus to be continue secara berkesinambungan ada dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Yang harus dimiliki adalah rasa kehidupan yang selalu bersyukur kepada Tuhan.
Apa yang disyukuri itu juga terjawab dalam tulisan di ayat 18 ini. Mengucap syukurlah untuk apa? Untuk segala hal. Segala hal itu adalah segala macam, segala sesuatu, segala peristiwa, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Segala hal, itulah yang dimaksud, yang dianjurkan, yang diperintahkan untuk dilakukan oleh jemaat Tesalonika sebagai jemaat yang baru, yang tidak menutup kemungkinan ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam jemaat Tesalonika itu sendiri. Baru di ayatnya yang ke-18 di bagian akhir dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Siapa yang menghendaki hal itu untuk dilakukan? Itu juga disampaikan melalui tulisan Paulus dengan kalimat itu kehendak Allah. Telema, itu kehendak Allah. Yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kamu dalam hal ini secara khusus berbicara tentang jemaat Tesalonika. Jadi ayat yang satu ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini sungguh sempurna. Saya sedang membayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa anjuran atau dorongan bahkan yang kita sepakati sebagai perintah ini disampaikan kepada umat Tuhan? Jawabannya Bapak Ibu yang terkasih, seperti awal khotbah tadi, betapa sulitnya setiap orang untuk menyatakan syukur dalam keadaan yang sama sekali tidak sesuai dengan keinginannya. Kalau sesuai dengan keinginannya semua baik, itu wajar, orang-orang seringkali terus mengucap syukur. Tapi dalam keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya, ini sesuatu yang sangat sulit. Karena ini sesuatu yang sangat sulit, maka inilah yang dikehendaki Allah untuk jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bayangkan salah satu contoh kisah di dalam Perjanjian Lama. Misalnya kita membaca Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kalau kita lihat bahwa di sana pemazmur Daud mampu untuk mengucap syukur. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kerapuhannya. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Daud mengalami kerapuhan, kepedihan bahwa anaknya telah meninggal. Apa yang dirasakan? Dalam kerapuhan itu justru pemazmur Daud menyampaikan ucapan syukurnya kepada Allah. Ini kan sesuatu yang sangat menarik. Yang kalau kita sinkronkan dengan bacaan kita malam hari ini tepat. Seperti yang juga dianjurkan, yang diperintahkan melalui tulisan Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka, Daud bisa menyampaikan syukurnya kepada Tuhan. Apa sebabnya? Ketika seseorang yang disebut seseorang yang beriman kepada Yesus hari ini, mampu untuk berpikiran positif, mampu untuk mendorong rohaninya untuk terus bersikap bahwa kalaupun Tuhan mengizinkan keadaan yang tidak menyenangkan terjadi hari ini dalam situasi yang kita jalani, nyatanya Tuhan toh tetap ada, memberikan kekuatan kepada setiap orang untuk menjalani peristiwa-peristiwa yang sulit dalam kehidupannya. Oleh karena itu benar lagu yang tersampaikan di awal, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan Tuhan tidak akan pernah berhenti menolong. Ini firman Tuhan yang menjadi penutup rangkaian bulan Pelkes, bulan pelayanan dan kesaksian pada bulan Juni tahun 2021. Jemaat Tuhan
Apapun keadaan kita pada hari ini, mungkin kita yang saat ini sedang bergumul tentang bagaimana perekonomian kehidupan keluarga kita, pendapatan keluarga semakin menurun. Karena situasi dan keadaan, kita tetap mampu untuk melihat Tuhan toh ada, mencukupkan kehidupan kita, setiap keluarga orang percaya. Dalam pergumulan yang lain, mungkin saat ini ada di antara anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah-rumah dengan isolasi mandiri yang dilakukan. Pahamilah dalam ketahanan rohani kita, kekuatan rohani kita melalui firman-firman Tuhan yang diperdengarkan. Ingat dan percayalah, jangan pernah hilang pengharapan itu. Bahwa Tuhan ada juga dalam setiap sakit dan kelemahan fisik kita. Maka akan sangat sulit dibayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kekuatan itu bisa kita rasakan ketika kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang seakan-akan kita anggap ini rutinitas. Bahkan mungkin ada sebagian jemaat Tuhan yang sudah merasa bosan untuk mengikuti ibadah-ibadah virtual. Bagaimana mungkin kita mendapatkan kekuatan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mulai menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kita tidak ikut berpartisipasi secara aktif dalam ibadah-ibadah di jemaat di mana kita terdaftar di dalamnya. Firman Tuhan pada malam hari ini melalui tulisan Rasul Paulus juga menjadi kritikan bagi kita jemaat Tuhan yang mulai untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Maka malam hari ini supaya kita menguat rohaninya, keteguhan spiritnya bisa muncul kembali, firman-firman yang diperdengarkan itu harus terus-menerus kita dengar. Dan itulah yang menjadi sarana bagi kita, alat untuk meningkatkan imun kita dari segala ketakutan dan juga kebimbangan dan keraguan kita tentang kehadiran Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini dapat kita simpulkan demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Untuk kita yang ada di kota-kota besar dengan fasilitas yang sangat memenuhi, mari. Serum yang mujarab hari ini memang adalah vaksin yang membuat kita memiliki ketahanan tubuh yang baik. Tetapi mari kita juga terus meningkatkan kehidupan spiritualitas kita melalui ibadah-ibadah. Dan terus mencoba untuk belajar bersyukur dalam segala peristiwa yang harus kita tanggung. Yang dimungkinkan memang bisa terjadi dan kita alami dalam kehidupan ini. Mari kita menguat untuk terus percaya Tuhan menolong kita. Kalau malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita memikirkan soal hal-hal seperti keberhasilan, kegagalan yang terjadi. Kita memikirkan tentang sukacita dan duka cita yang terjadi. Kita memikirkan juga tentang orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang sehat. Kita memikirkan tentang tawa dan tangis yang bergantian kita bisa alami, bisa setiap hari berubah. Bahkan kita juga memikirkan kekuatan dan kerapuhan kita sebagai manusia, yang mungkin sering sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dengan firman Tuhan pada malam hari ini, perintah Tuhan melalui Paulus berlaku juga untuk setiap pendengar firman Tuhan. Kita semua sedang didorong untuk memiliki gaya hidup yang baru. Apapun peristiwanya, kami belajar untuk tetap mengucap syukur. Kenapa itu harus kita lakukan? Inilah kesimpulan terakhir, ciri dari kedewasaan iman seseorang ketika dia mampu untuk bisa menikmati semua hal
dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi jemaat-jemaat yang ada di daerah, yang ada di daerah-daerah terpencil dengan segala keterbatasan, mari ingatlah juga bahwa Tuhan ada untuk menolong saudara-saudara dengan pergumulan masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan kita di bulan yang baru yang segera akan kita jemput. Kita tinggalkan bulan Juni ini dengan kebaikan bahwa kami bersyukur Tuhan, puncak hari ini, puncak bulan di mana Tuhan sudah berkarya bagi kita, bulan Juni. Maka kita akan mengawali dengan semangat yang baru. Tuhan memberkati setiap usaha kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah merespon firman Tuhan dengan pujian. Saat ini kita akan bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa dalam syafaat, mengakhiri bulan pelayanan dan kesaksian GPIB dalam ibadah keluarga. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada malam hari ini melalui ibadah keluarga, bahkan di penghujung bulan Juni, kami sebagai jemaat Tuhan terus diingatkan untuk memiliki ketahanan rohani, kekuatan spirit melalui kehidupan atau gaya hidup. Kami semua diajar oleh firman Tuhan malam hari ini untuk bisa selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kami selaku orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyemangati kami segala kemungkinan bisa terjadi. Maka satu hal yang kami harus lakukan adalah bersyukur. Tuhan pasti menopang kami dan menolong kami. Tuhan pasti menunjukkan cara-cara yang tepat bagi kami untuk bisa berdampingan dengan semua peristiwa.
termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan bagi kami. Kalau kami saat ini mengalami dan ada dalam keadaan peristiwa yang tidak menyenangkan, mari Tuhan berikan pemahaman kepada kami sesuai dengan firman-Mu. Kami ingin menyerahkan untuk setiap keadaan yang sulit yang saat ini terjadi dalam kehidupan kami. Bagi setiap orang yang sakit, ingatkan mereka ya Tuhan, bahwa dalam kelemahan tubuh kami, Tuhan menolong. Bagi kami yang saat ini mengalami kerapuhan dari sisi perekonomian, kami mohon kepada Tuhan, peristiwa ini bisa saja terjadi. Ingatkan kami untuk terus hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kehidupan, maka ketika kami dipercaya Tuhan untuk hidup, akan selalu ada cara Tuhan untuk mencukupkan kehidupan kami. Bapa dalam surga, untuk setiap penderitaan yang kami alami karena duka cita ditinggalkan orang-orang yang kami kasihi, Tuhan juga menyempurnakan dengan penghiburan yang sejati, sehingga kami tidak larut dalam duka cita, tapi terus menjalani hidup kami dengan baik, sampai akhirnya kami pun siap untuk dijemput oleh Tuhan pada saatnya. Bapa dalam surga, untuk setiap pergumulan dan penderitaan apapun hari ini, kami menyaksikan berita-berita yang sungguh sangat menyedihkan. Banyak orang sakit yang tidak mendapatkan tempat lagi di rumah sakit. Tuhan, keadaan ini pasti akan segera berlalu. Dan pastikan kami orang-orang percaya untuk terus bertekun dalam doa, dalam ibadah. Jangan biarkan kami menjauhkan diri dari perjumpaan-perjumpaan virtual ibadah yang terus disampaikan oleh gereja Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini juga, dalam penutupan ibadah keluarga bulan Pelkes, kami ingin sampaikan kepada Tuhan, untuk setiap gereja Tuhan, baik yang ada di kota-kota besar sampai yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian, baik itu gereja GPIB maupun gereja-gereja yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini, pastikan gerejamu terus untuk berjuang, untuk memaparkan dan menjabarkan kabar baik firman Tuhan kepada setiap jemaat, sehingga setiap jemaat Tuhan memperoleh kekuatan daripadanya. Ya Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, ajarkan kami untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami tanggung jawabi dengan baik, sehingga dengan kehidupan kami pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi contoh, maka itu semua dapat ditularkan kepada jemaat. Jemaat Tuhan menjadi jemaat yang tangguh, yang bersatu untuk segala peristiwa yang saat ini terjadi. Kalau kami bersama, kami yakin dan percaya maka kami kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap gereja, berkati penyelenggara pelayan, pendeta, penatua, diaken, majelis jemaat, komisi, pengurus pelkat, tim multimedia, bahkan juga penyelenggara pelayanan yang lain yang terus berpartisipasi, berkontribusi untuk melakukan pelayanan secara total di gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa dalam surga, kami juga tetap mau menyerahkan kepada Tuhan untuk pengembangan pos pelayanan dan kesaksian GPIB yang terus berlangsung di setiap daerah dengan segala sesuatu yang mereka upayakan untuk terus menjaga persekutuan pelayanan dan kesaksian, memajukan pelayanan-pelayanan di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan memberkati apa yang terus diusahakan oleh jemaat Tuhan dimanapun mereka dihadirkan oleh Tuhan. Dalam keragaman suku, dalam keragaman apa yang mereka sedang alami saat ini. Ya Tuhan, Engkau tetap hadir di sana. Itulah doa kami untuk gereja Tuhan pada malam hari ini. Dan kami juga percayakan malam hari ini dalam doa kami untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Tuhan akan terus memberkati pemimpin bangsa Indonesia
untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan demi kemaslahatan kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Tuhan tetap menolong. Bapa yang Maha Pengasih, kami punya pengharapan yang sama di bulan Juni yang sudah kami lewati sampai tanggal 30 ini. Pengharapan kami adalah bahwa situasi yang mengerikan, yang menakutkan, yang mencemaskan itu akan segera berlalu. Maka kami terus berharap bahwa setiap jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami terus menyampaikan berita-berita yang menggembirakan, yang menguatkan, yang pastinya akan menolong orang lain pada posisi bahwa mereka pasti bisa untuk melewati semua peristiwa yang tidak seturut dengan apa yang menjadi keinginannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada akhirnya ibadah-ibadah kami yang berlangsung untuk memperingati bulan pelayanan dan kesaksian GPIB diterima sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan. Seperti halnya pada malam hari ini, siapapun kami yang mengikuti dari kediaman kami masing-masing, setiap keluarga jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, didampingi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjalani bulan yang baru. Terima kasih Bapa, inilah rangkaian syafaat kami pada malam hari ini. Seluruh doa kami, bahkan juga saat ini hamba-Mu memberikan kesempatan kepada setiap keluarga untuk secara khusus menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Mari Tuhan, dengarkanlah apa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan-persembahan syukur di bulan pelayanan dan kesaksian bulan Juni pasti diberkati oleh Tuhan apa yang kita berikan. Dan itu bisa disalurkan melalui Majelis Sinode GPIB untuk pelayanan di daerah-daerah tertentu. Dan saat ini kembali marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi
Kita berdoa untuk apa yang sudah kita sampaikan sebagai syukur kita kepada Tuhan. Mari berdiri dan mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Dalam amanat pengutusan ibadah keluarga malam hari ini, jemaat Tuhan, jadilah orang percaya yang setia, melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Sekarang arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian dari saat ini, besok sampai selama-lamanya.